Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faidu Soleh dengan NIM 0558304772, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPJJ Surabaya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah basis data untuk kelanjutan video yang sebelumnya, implementasi replika database MySQL menggunakan metode master dan slave. Praktikum ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses sinkronisasi data dari server master ke server slave secara otomatis menggunakan fitur replication pada MySQL. Pada praktikum ini, saya menggunakan Windows sebagai server master dan Ubuntu sebagai server slave yang dijalankan menggunakan VMware Workstation untuk yang Ubuntu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan praktikum yang telah saya lakukan. Pada tahap pertama, saya akan menyiapkan server master menggunakan sistem operasi Windows. Pada server ini terdapat database bernama tugas_msim4206 yang sebelumnya saya sudah buat dari tugas kedua, yang akan digunakan untuk sumber data utama atau master. Database ini memiliki beberapa tabel yang nantinya akan direplikasikan ke server slave. Terlihat bahwa database ini memiliki beberapa tabel seperti administrator, daftar dokter, pasien, obat, transaksi, underscore obat, dan tabel tes underscore replikasi yang akan digunakan untuk pengujian replikasi. Setelah itu, saya akan melakukan pengecekan status master menggunakan perintah show master status. Perintah ini digunakan untuk melihat binary log yang aktif pada server master yang sebelumnya saya sudah buat. Selanjutnya, saya beralih ke server slave yang menggunakan sistem operasi Ubuntu. Server ini berfungsi menerima dan menyimpan salinan data dari server master.
Pada server slave, saya melakukan konfigurasi server identifier atau server ID. Nilai server ID pada slave harus berbeda dengan master agar MySQL dapat membedakan kedua server tersebut. Dari hasil pengecekan terlihat bahwa server ID pada Ubuntu adalah 2, sehingga konfigurasi telah sesuai. Selanjutnya saya akan memastikan bahwa database hasil ekspor dari master telah berhasil diimport ke server slave. Terlihat bahwa seluruh tabel berhasil tersedia pada server Ubuntu. Berikut adalah hasil pengecekan status replication atau replika. Terlihat bahwa nilai replika _io adalah running, dan yes dan replika SQL running juga. Hal ini menunjukkan bahwa server slave berhasil terhubung dengan server master, dan proses sinkronisasi berjalan dengan normal tanpa error. Untuk menguji keberhasilan replikasi, saya menambahkan data baru pada tabel test replication di server master. Data yang saya tambahkan adalah data dari master. Untuk menguji keberhasilan replika, saya menambahkan data baru pada tabel tes aplikasi server. Saya ulangi lagi, data yang saya tambahkan adalah data dari master, bukan dari Ubuntu. Mohon maaf tadi saya keliru. Kemudian saya akan kembali ke Ubuntu. Jadi di sini ada dua ya, data dari master yang saya buat dari Ubuntu tadi yang keliru, dan nomor 4 tadi data dari master yang saya buat dari Windows yang master. Selanjutnya saya melakukan pengecekan pada server slave. Terlihat bahwa data yang sebelumnya ditambahkan pada master berhasil muncul secara otomatis pada server slave. Hal ini membuktikan bahwa proses replikasi database telah berjalan dengan baik dan sinkronisasi data berhasil dilakukan. Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, saya berhasil mengimplementasikan replikasi database MySQL menggunakan metode master dan slave. Server Windows berperan sebagai master dan Ubuntu berperan sebagai slave. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perubahan data pada master dapat direplikasikan secara otomatis ke slave. Status replikasi juga menunjukkan kondisi normal dengan nilai replikasi O running dan replikasi SQL running sama-sama bernilai yes. Dengan demikian tujuan praktikum berhasil dicapai. Terima kasih sebelumnya untuk tuton, mohon arahannya, dan ke depan bisa lebih baik lagi membimbing kami. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.